Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah. Saya dari kelas 11 Agama ingin mempresentasikan hasil rangkuman sosiologi yang berjudul tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Pembahasan pertama yaitu integrasi sosial. 1. Definisi integrasi sosial. Istilah integrasi berasal dari kata integration yang berarti keseluruhan. Secara umum, integrasi merupakan sebuah sistem yang mengalami pembaruan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sedangkan integrasi sosial dapat diartikan sebagai proses adaptasi kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu kehidupan bermasyarakat. 2. Faktor pendorong integrasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor pendorong yang berasal dari dalam manusia itu sendiri. Contohnya, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam artian, kita tidak bisa hidup dengan sendirian. 2. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong yang berasal dari luar kelompok. Contohnya, tuntutan perkembangan zaman. Jadi, tuntutan perkembangan zaman ini selalu berubah sesuai dengan dinamika masyarakat. Maka, untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, masyarakat akan saling berbaur, baik itu dalam kelompok, agama, suku, bangsa, maupun kebudayaan. Yang ketiga, bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk ini terbagi menjadi tiga, yaitu normatif, fungsional, dan koersif. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi ini dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara yang koersif atau kekerasan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu syarat berhasilnya pada integrasi sosial. Saya ambil contoh dua. Yang pertama, pada tiap diri individu masing-masing, kita harus mengendalikan perbedaan atau konflik yang ada pada suatu kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya. Yang kedua, tiap warga masyarakat harus saling dapat mengisi kebutuhan satu sama lain, sehingga terciptalah keharmonisan dan saling memahami satu sama lain. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Apa itu modal sosial dan kohesi sosial? Kita bahas satu-satu dulu ya. Modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi sosial dan transaksi sosial sehingga urusan bersama dalam masyarakat itu dapat diselenggarakan dengan mudah. 2. Kohesi sosial. Kohesi sosial adalah kohesivitas sebagai kekuatan, baik itu positif ataupun negatif, yang menyebabkan anggotanya itu menetap pada suatu kelompok. Jadi, kohesivitas di sini bergantung pada tiap diri individu masing-masing dalam setiap kelompoknya. Contoh dalam reintegrasi sosial yaitu jika terdapat suatu permasalahan, tidak main hakim sendiri, karena kalau misalkan main hakim sendiri itu akan menyebabkan penyimpangan sosial yang terkadang masih sering dilakukan oleh masyarakat.
Segitu saja dari saya, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan semoga hasil rangkuman tentang integrasi dan reintegrasi sosial dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.